Selamat sore para pemirsa sekalian. Sore ini podcast channel Susno 2G mendapat tamu istimewa. Pasti semuanya kenal. Yang di sebelah saya ini dia adalah bintang film, bintang sinetron. Semua penonton kenal. Dan dia juga ada politisi tingkat nasional. Pernah bersemayam di Senayan. Dia adalah Mbak Vina Melinda. Wah, tapi akhir-akhir ini tambah terkenal lagi. Ada peristiwa KDRT. KDRT sudah cukup lama kejadiannya, sudah 1 bulan lebih. Dan prosesnya sedang bergulir di penyidik dan sampai sejauh mana, bagaimana perkembangannya, bagaimana peristiwanya, saya yakin para pemirsa ingin tahu. Mari kita sapa. Mbak Vina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Kalau fisik, alhamdulillah membaik. Sehat. Ya, Alhamdulillah. Yang tapi penting fisik kalau dulu. psikis masih asesmen psikolog, Pak. Masih di bawah perawatan dari psikolog. Ya, Itu yang mungkin step by step atau tahap demi tahap dipulihkan akibat dari peristiwa KDRT ya mungkin. ya. Bagaimana sih Pak ceritanya? Jadi sebetulnya saya menikah kan 10 bulan ya, Pak. Ya. Di 6 bulan pertama memang belum ada KDRT fisik. Tapi di 3 bulan, 4 bulan terakhir ini intensitasnya mulai meningkat karena saya sudah mulai aktif lagi berkegiatan. Karena saya kan boleh dibilang perempuan yang juga sebagai salah satu yang mencari nafkah juga ya Pak Iya, ya. ya. Artinya saya juga awal komitmen sama Ferry kalau kita dari nol, artinya kita sama-sama bekerja dan itu dari awal dia sudah komit memperbolehkan. Ya. Nah, terakhir kejadiannya sebetulnya banyak sekali hal-hal kecil yang menurut saya nggak harus menjadi pemicu KDRT fisik, Pak. Contohnya kalau misalkan saya kan juga YouTuber ya Pak ya. Ya, ya. Kalau saya mau bikin podcast sama Ya. lawan jenis itu sudah mulai kerikil di mana Ferry ya gitulah membuat jadi kayak saya mau podcast tapi ada larangan-larangan yang tersirat Iya. lah gitu. Nah akhirnya saya berpikir saya nggak bisa nih diem diri sebagai istri. Tadinya saya nggak mau melawan, tapi karena kita juga harus realitas mencari uang, saya mulai berdebat mengenai apa sih hak dan kewajiban masing-masing gitu Iya. Pak. Nah akhirnya singkat cerita di tanggal 17 November saya ingat banget itu 2022 di Medan di hotel karena saya menghadiri acara, saya kan influencer ya Pak. Iya, iya. Acara jam 9 pagi otomatis saya jam 6 bangun harus siap-siap kan Pak gitu. Jadi saya minta kalau Ferry memang sayang sama istrinya, udahlah kalau saya kerja tuh di support lah gitu. Ternyata ada satu permintaan dia yang saya tidak bisa fulfill, akhirnya jadi pemicu. Bertengkar lah kita, habis itu seperti biasa, tiba-tiba dari yang cuma lisan, tiba-tiba saya diangkat badan saya, kemudian dibekap, kemudian diangkat lagi, itu bekapnya tuh pakai tenaga dalam ya Pak ya, karena Ferry pesilat kan. Jadi yang saya rasakan waktu dibekap itu tulang rusuk saya yang sebelah kiri, karena Ini yang terjadi peristiwa terakhir ya? ini yang pertama sekali. Yang pertama sampai yang terakhir ini sudah berapa kali sebenarnya? Kalau yang di piting ya mungkin lebih dari 2-3 kali ya. Karena Jadi kalau di sejak piting itu berumah tangga, iya, katanya tadi 4 bulan sejak 4 bulan berubah, ini sudah ada. sudah ada. Sampai peristiwa terakhir bulan November itu. Ini November awal. Oh, November awal. Nah, Ya. jadi yang ini pertama kali dia piting, kemudian saya diangkat lagi, didorong lagi ke lantai, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur, dan saya dibekep. Nah, dibekep itulah yang saya sampai nggak bisa napas, sampai saya benar-benar rasanya udah mau kehilangan napas, baru sama dia diangkat karena saya pasti selalu kasih kode kalau saya udah nggak kuat kan saya giniin ke ke tempat tidur. Nah, langsung dia angkat. Nah, sehabis peristiwa itu saya ingat banget tuh kan jam 9 acaranya, baru setengah 9 saya dilepas. Dilepas boleh bersiap-siap. Tapi sebelumnya waktu saya bilang tolong saya bilang gitu, saya ini mau kerja, tapi dia masih bilang udah kita kan, saya waktu itu baru mandi jadi belum belum pakaian baju lengkap ya gitu, udah kita viralin aja
kita sama-sama ditemukan nggak bernyawa nih di Hotel Medan. Sama-sama kita malu nih. Nah itu tuh memang buat saya secara psikis, saya merasa itu, waduh, gimana orang sudah mau pakai jasa saya tapi saya masih berantem, masih ada kekerasan fisik dan psikis, tapi saya udah pasrah Pak waktu itu. Dan ternyata benar 8:30 dia lepasin saya boleh make up. Kemudian alhasil jam 9 saya ada acara, saya udah gak ada suaranya Pak. Karena begitu saya dari jam 6 pagi sampai jam 8:30 saya teriak-teriak, itu TV sama dia digedein. Jadi tetangga sebelah hotel juga nggak akan denger. Tapi habis itu setelah acara dia minta maaf sama saya, dia berlutut, dia cium kaki saya, dia bilang tolong maafin saya nggak akan buat gitu lagi. Makanya saya Oke. maafkan. Jadi peristiwa di Medan, Medan Itu ya? yang pertama. Yang pertama sampai dengan sudah sangat berbahaya ya. Iya. Kemudian langsung minta maaf. Nah, bagaimana peristiwa yang sampai di kepolisian dan sebentar lagi akan sampai ke pengadilan? Ini bagaimana ya? Nah, jadi setelah November itu di rumah kami pun sering dilakukan seperti Oh, itu. masih ada di rumah juga? Ada, tapi kalau di rumah karena pintunya dikunci dan dia juga gedein TV, akhirnya cuma kalau pembantu dengar teriakan-teriakan aja. Nah, tapi selalu begitu, kalau nggak saya dibekep, kemudian saya dibekep napasnya sehingga saya nggak bisa napas. Nah, terakhir itu kejadian adalah di Kediri. Di Kediri. Pada saat saya memang mau memulai sosialisasi. Nah, kebetulan kita nginep di Hotel Grand Surya. Itu saya waktu itu memang dari berangkat tanggal 6 itu kita juga berantem lagi karena soal kecil lagi. Nah, di situ dia terakhir tanggal 6 Januari 2023 dia bekep lagi saya. Badan saya dipiting lagi sampai tulang rusuk saya udah mulai kesakitan. Kemudian dia bekep lagi hidung saya. Kemudian kita baikan lagi dan tanggal 7 saya pergi dengan keadaan saya udah asam lambung karena sebenarnya saya stres Pak. Mau ngomong sama keluarga takut karena nggak ada bukti kan dia selalu bilang mana bukti saya piting kamu, nggak ada kan bekasnya. Saya masih diem Pak. Nah begitu saya nyampe di Kediri, saya ingat banget tanggal 7 Januari 2023 tuh malam, dan seperti biasa dia kasih kode ingin pacaran lah gitu ya. Dan saya sudah bilang, saya kayaknya kalau dengan keadaan asam lambung saya nggak akan sanggup. Nah, begitu tanggal 8 pagi, jam 6 saya bangun, langsung sudah dapat terima WA bahwa dia kasih saya link di mana saya waktu itu belum berhijab, Pak. Jadi saya masih pakai pakaian yang mungkin seksi lah gitu. Nah, di bawah ada kata-kata lagi. Ini loh perempuan yang tidak tahu tata cara berpakaian atau apa, kemudian inilah dosa jariah. Jadi saya tuh kayak merasa kayak apa ya, disindir gitu. Akhirnya saya bilang, apalagi saya kan sekarang sudah berhijab. Akhirnya berantem lagi soal itu. Dan saya sudah bilang, saya ini mau kerja untuk masyarakat, tolong saya disupport. Kalau saya kayak gini kan saya jadi nggak tenang kerjanya Pak. Akhirnya setelah jam 7 tadi berantem, ada hal kecil lagi yang saya hanya nutup pintu kamar mandi karena dia lagi buang air besar dan saya lagi asam lambung, saya tutup, tersinggung lagi. Dibilang saya gitu aja ditutup, bla bla. Akhirnya berantem lagi sampai akhirnya saya bilang, kayaknya saya nggak bisa kerja ya kalau kayak gini. Hal kecil selalu jadi pemicu. Akhirnya saya bilang, udah mendingan kalau kayak gini saya nggak mau lagi deh. Udah kita mendingan nggak usah ngapa-ngapain, kita selesaiin. Dan dia bilang, oke, saya temenin kamu 3 hari kegiatan, habis itu kamu hidup sendiri. Artinya kan saya ditantang untuk bercerai kan. Makanya saya bilang, oh kalau mau ceraiin sekarang. Debat lagi kita Pak, debat-debat jam 8 saya ingat banget, 8 kurang lah. Lagi saya benar-benar berdebat gitu, saya menangis karena saya udah nggak mungkin juga keburu ke Tulung Agung, masih 1,5 jam dari Kediri, saya belum berpakaian yang lengkap, belum dandan. Akhirnya saya nangis, saya diangkat dari bawah tempat tidur, didorong, kemudian ditindih badan saya, kemudian tangan saya ditahan sama tangan dia. Kemudian saya dikunci kepalanya dengan jidat dia. Jadi saya ditekan di bagian sini Pak. Itu ditekan dengan jidat dia tapi bukan dihit. Cuma ditekan 1, 2, bagian 3. hidung? Di sininya Pak. Oh, Jadi di kan sini. saya keadaannya udah begini Pak. Nah ini ditekannya tuh sama, kan dia di atas saya. Ditekannya pakai jidat dia. Jadi nekannya tuh pas bagian sini. Jadi tekannya tuh rasanya tuh kayak 1, 2, 3, 4 sampai sakit. Sampai saya udah ngelihat atom itu tuh udah sampai gelap saking sakitnya. Dan rasanya udah mau geser ini tulang. Masih bisa bernapas waktu itu? Masih bisa bernapas. Cuma yang dia tekan ininya. Ya begitu dia tahu saya sakit
sakit, sakit. Saya bilang ini kayaknya mau patah nih, saya bilang gitu. Karena emang geser semua kan, karena tekannya kan pakai tenaga diginiin kan. Begitu dia lepasin saya berdiri tuh darah ngocor semua. Karena pembuluh Dari darah yang hidung. pecah dari hidung sebelah kanan. Karena yang dia tekan di sini, Pak. Nah, Itu sudah dipisem? sudah di Kediri, di Rumah Ada Sakit fotonya? Bayangkari. Ada ini. Ini kejadiannya. Ini foto kejadiannya. Ini. Ya, sesaat setelah Ini kejadian. sesaat Makanya dari setelah kejadian. ya, Yang moto siapa ini? saya. Itu jadi kayak mirroring ya. Karena kan sebelah kanan, karena saya foto sendiri, jadi kesannya sebelah kiri. Banyak darah ngocornya. Sampai ke lantai. Masya Allah. Maka dari itu, pada saat saya di Polda, saya pun diambil darah saya, disamakan DNA darah saya dengan yang di lantai, yang di handuk, sama yang di baju saya sebagai barang bukti, sama yang di spray. Begitu Cocok. banyak, cocok semua. Ada yang mengatakan, Mbak Vina, bahwa ini katanya Ferry, ini akibat daripada Mbak Vina apa itu? Mimisan. Mimisan gitu. Apa benar? Mimisan sebanyak ini? Kalau Ya. saya sih Kita minta pendapat Mbak Vina. Apa ya? Pernah mimisan sampai sebanyak ini? sampai ke lantai nggak mungkin mimisan, Pak. Nggak mungkin. Karena mimisan biasanya sampai sini aja. Ada juga isu-isu ya. Kita di luarnya aja dengar isu saja. Katanya di berbagai media, oh ini katanya akibat daripada Mbak Vina apa jeduk. Jeduk itu apa bahasa Indonesia? Mengantukkan ke dinding atau ke tembok. Jadi saya ingin menceritakan kepada Pak Susno. Iya. Pada saat di TKP, pada saat pertama kali ada janitor dan security hotel menanyakan, ada apa ini Pak? Karena saya rasa kronologisnya semua orang udah tahu lah ya. Kemudian saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya kan duduk di sini Pak. Iya. Kemudian nih kalau di sini lihat gambarnya, nah inilah saya Pak. Nih, ini saya Pak. Ini saya duduk di tempat tidur, ini sesaat sesudah janitor masuk, ini saya. Dan Ferry itu ada di sebelah sini. Nah, ini lokasi kejadian di hotel. Iya, dan Ferry ada di sini kan, saya di sini. Ferry di sebelah sini. Ferry di sebelah sini. Iya. Jadi saya bisa melihat bagaimana dia mengatur body language-nya dia, mengatur mimiknya dia pada saat security datang dan menanyakan, ada apa Pak Ferry? Dan dia bisa jawab dengan tenang, oh saya nggak tahu apa-apa, bukan saya yang melakukan. Nah disitulah saya. Jadi isu tentang apa namanya itu akibat diantukkan dinding tidak benar ya, karena ada saksi sesaat setelah kejadian yaitu petugas hotel masuk ke dalam bertanya langsung tentang peristiwa itu. Mengapa petugas hotel sampai masuk ke sini? Karena dia tahu di luar? Karena waktu itu setelah saya bilang tadi saya berdiri darahnya ngocor Pak, hal pertama yang dilakukan Ferry mau menghapus darah, saya tidak mau, saya ambil HP saya direbut, saya ambil telepon hotel, teleponnya direbut. Alhamdulillah ini kaki masih bisa loncat keluar. Saya teriak-teriak minta tolong sampai ke ujung lift. Saya pencet lift belum kebuka, tiba-tiba ada Mbak janitor dari sebelah sana dari service lift melihat saya dalam keadaan berdarah-darah. Saya cuma bilang, Mbak tolong saya di KDRT sama tolong saya panggil polisi. Dan Mbak itu kenapa menjauh? Saya masih nggak rupanya sama Ferry disuruh menjauh. Oh rupanya ada saksi ya? Ada saksi pertama. Sesaat setelah kejadian. Setelah kejadian. Jadi terbantahkanlah bahwa ini akibat daripada mimisan, akibat daripada mengantukkan diri sendiri ke dinding. Ada saksi yang melihat bahwa ini Mbak Vina langsung mengatakan sesaat setelah kejadian tolong saya ada KDRT. Dan mereka masuk ke kamar? Masuk. Jadi pada saat itu mereka itu masuk ke kamar dalam keadaan saya sudah terhubung dengan ketua DPD. Karena pada saat saya bisa Ketua lari. DPD apa itu? Ketua DPD partai saya. Karena pada saat itu saya masuk dari lift kan Pak. Saya masuk lagi ke kamar, saya ambil HP, kemudian HP saya direbut. Saya sempat didorong ke ujung tembok, di situ Ferry mau menyerang lagi. Saya tatap matanya, saya bilang jangan bunuh saya. Ingat kamu punya ibu perempuan, kamu punya adik perempuan. Nah di saat itu dia kayak freeze, berhenti. Makanya saya bisa ambil handphone saya kembali. Saya bisa pencet apapun dan alhamdulillah ketua DPD mengangkat. Jadi live. Makanya dia nggak nyerang lagi. Waktu ketua DPD kontak live itu masih berdarah-darah? Masih kayak begini Pak. Ketua DPD bisa lihat? Bisa lihat. Apakah jadi saksi dalam peristiwa ini? Alhamdulillah jadi saksi. Namanya Mas Didi. Jadi peristiwa yang menyatakan bahwa ini mimisan,
bahwa ini akibat mengantukkan diri sendiri, katanya semacam ada kelainan jiwa, Ya, itu terbantahkan dengan ini ya. ya, Petugas hotel masuk itu pada saat itu juga iya, dan diberitahu peristiwanya. iya, Kemudian langsung juga nelpon DPD iya, dan DPD pun bisa tahu tentang peristiwa ini iya, sesaat setelah itu. iya. Tentang lapornya berapa lama setelah peristiwa ini? Jadi ini kejadian kan jam 8. Jam 8. Orang-orang masuk itu jam setengah 9 kurang. Karena ini cepat sekali kan 30 kejadiannya, menit Pak, setelah ya, itu, ya ya. cepat. Nah, kemudian ketua DPD yang saya hubungi, saya minta lagi telepon polisi. Iya. Nah, karena ada security menanyakan kepada Ferry tidak mengaku, nggak berapa lama, sekitar 15 menit, datanglah si ketua DPD dengan polisi. Pak Yanuar namanya, Intel Kapolresta Kota Kediri. Pak Yanuar menanyakan hal yang sama. Saya masih di posisi yang sama, Ferry masih berdiri di situ. Dan di sini belum dibersihkan Saya darah-darah. tidak mau dibersihkan. Oke. Jadi siapapun Mbak mau bersihin, saya bilang tidak, karena saya mau buat visum. Tapi saya masih menunggu itikat baik dari Ferry. Apakah dia mengaku kalau polisi yang menanyakan? Begitu Pak Yanuar sebagai Intel Kapolresta menanyakan kembali kepada Ferry, ada apa ini Pak? Dan saya lihat lagi bagaimana dia mempersiapkan body language-nya, dia menyiapkan mimiknya bahwa dia bilang, saya nggak tahu apa-apa, bukan saya yang membuat. Di situ saya fix Pak Yanuar ke arah saya, Ibu, ini masih internal suami istri, mau damai atau mau lapor? Saya bilang, saya mau lapor. Saya mau bikin visum, tolong ini ditahan. Saya tidak mau pulang dengan orang yang katanya suami saya, tapi kalau dia suami, anggap dia khilaf Pak Susno. Dia tidak akan menghalang-halangi saya minta tolong pakai handphone diambil. Saya minta tolong mau pakai telepon hotel diambil. Saya dikejar-kejar ke lift. Mbak-mbak janitor yang mau nolongin saya dihalau. Apakah itu suami yang bertanggung jawab, Pak? Oke, jadi dari peristiwa ini sudah terbantah itu, Iya. kemudian saksi yang melihat ada. Ada. Kemudian ada lagi yang dikhawatirkan dari peristiwa ini, mungkin karena di dalam nggak ada orang? Iya, kalau saya sebagai korban KDRT Pak Susno, Ya. saya yakin apa yang sudah saya jalani proses hukumnya sampai dia bisa dinyatakan tersangka dan sampai sekarang menjadi tahanan di Polda Jatim dan penangguhan penahanan sampai sekarang mungkin juga tidak berhasil, itu salah satu kinerja polisi yang menurut saya juga itu fakta hukumnya jelas. Ya. Tapi kalau ada seperti penggiringan opini di luar sana yang mengisahkan seolah-olah kalau tidak ada saksi di dalam kamar yang melihat terjadi KDRT sehingga saya menyebabkan saya berdarah-darah. Itu yang justru saya ingin tanyakan kepada Pak Susno. Apakah sesimpel itu orang bisa ngeles gitu loh Pak? Oh, saksi waktu peristiwa sedang kejadian tidak ada. Ya. Tidak ada, tidak harus ada saksi yang melihat peristiwa itu. Nah, di dalam rumusan hukum adalah mengetahui, bukan melihat. Contoh, suatu peristiwa perzinaan, Ya, tidak mungkin ada saksinya. betul. Yang kedua, orang misalnya memalsu tanda tangan seseorang, tak perlu ada yang melihat. Ya. Tapi ada saksi, misalnya saksi orang yang menggunakan tanda tangan itu. Kemudian peristiwa pembunuhan bisa saja tidak ada saksi yang melihat. Dan lebih hebat lagi peristiwa pembunuhan itu korbannya pun mati. Ya. Yang melihat tidak ada, korban mati, tapi masih ada saksi. Saksi lain mungkin orang yang melihat si pelaku keluar dari suatu tempat atau pergi dari suatu tempat, bajunya berdarah atau tidak berdarah, pisaunya berdarah. Kalau tidak ada pisau juga, dia berjalan tergopoh-gopoh. Kemudian setelah dituruti orang di sekitar situ ada jenazah, bisa dicurigai bahwa dialah pelakunya. Jadi tidak harus bahwa orang itu melotot di situ. Jadi mengetahui sesaat setelah peristiwa itu. Pengertian mengetahui tak harus dia melihat nusuk, tak harus bahwa dia melihat menempeleng, tak harus melihat dengan mata kepala bahwa dia membekap di sini, membiting di sini. Oh tidak, jadi jangan khawatir. Dan bukti-bukti lain kan ada saksi ahli, ada visum gitu, ada keterangan korban gitu ini kan. ada harus, dari dokter ya. di Mitra Keluarga ini. Ini dari Mitra Keluarga Surabaya, saya ini dirawat. visum, ini foto, jadi artinya
ini juga Pak. Hakim dan jaksa dan penyidik tidak kekurangan alat bukti untuk peristiwa ini, Dan saya apalagi dirawat, dalam KDRT. ya saya Ya. dirawat Dan selama ada 3 hari. bukti perawatan, berarti cukup diketahui bahwa KDRT telah terjadi. Nah, tinggal siapa pelakunya. Ya. Nah, pelakunya kan sudah disebutkan bahwa suami, yaitu Ferry Irawan. Suami tidak mengakui, ya tidak masalah. Dalam posisi peristiwa pidana, pengakuan terdakwa itu keterangannya paling bawah. Mengapa demikian? Karena sudah menjadi kodrat ya, bahwa yang namanya terdakwa, tersangka itu menghindar, bahkan menolak. Ada yang jujur, tapi tidak banyak. Maka nilainya di dalam hukum acara, keterangan terdakwa itu paling bawah. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan. Tapi ada lagi, saya dengar-dengar bahwa justru Ferry Irawan mengajukan cerai katanya. Terbalik ini ya. Bagaimana itu terjadi? Iya, kalau saya sih sebetulnya saya fokus di masalah KDRT sebetulnya, Pak. Karena saya korban. Untuk saya bisa melaporkan orang yang paling saya cintai aja, ini kan sudah keberanian luar biasa ya, Pak. Saya bikin BAP sendiri, kemudian saya healing sendiri selama hampir sebulan, udah sebulan lebih ya Pak ya. Jadi saya memang menyerahkan kepada kuasa hukum Bang Hotman untuk proses cerainya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya buat saya, karena saya dari awal memang pengen cerai Pak. Tentang siapa yang melaporkan dulu, saya nggak masalah. Tapi yang saya kaget Pak, dalam surat panggilan pengadilan agama, yang nanti insya Allah tanggal 16 Februari 2023, saya kaget di situ faktanya dibalik Pak. Jadi di situ faktanya, ceritanya Ferry itu yang saya rayu untuk berhubungan suami istri, kemudian Ferry menolak, dan kemudian saya menyakiti diri saya sendiri sehingga saya berdarah-darah. Di situ saya shock Pak. Saya nggak pernah menyangka. Saya ini perempuan Pak. Tapi saya tidak pantang buat saya berbohong Pak. Tapi ini bisa dibalik sedemikian rupa, seolah-olah ada sesuatu yang menurut saya kok aneh, kok bisa pede ya dia itu ditahan, tapi yang dituangkan di dalam berita acara pengadilan agama. Iya. Dan dikirim atau ke dalam saya. gugatan pengadilan agama ya? Iya, talak cerainya. Dalam surat talak cerainya mengatakan alasannya begitu. Iya. Saya terkaget, saya sampai gemeter Pak. Saya bilang, orangnya saya sudah ditahan. Statusnya tersangka di Polda Jawa Timur sejak tanggal 16 Januari 2023. Tapi masih bisa bikin alibi baru, seolah-olah menyatakan bahwa dia ini korban. Ini di luar dari cywar yang ada di media ya Pak. Saya bukannya di sini sebagai korban saya nyungsep, saya takut, enggak. Saya cuma menghindari, kan kata orang, katanya KDRT itu aib. Tapi sampai di detik ini saya bicara Pak, buat saya ini bukan aib, ini pidana Pak. Saya hampir mati loh Pak kemarin. KDRT jelas pidana, diaturnya di dalam hukum dan ada ancaman pidana bagi suami atau istri yang melakukan kekerasan kepada pasangannya. Pidana, ancamannya cukup berat. Bukan peristiwa biasa ya. Dan harus diproses gitu. Nah, tentang apakah prosesnya itu nanti misalnya akan bercerai, akan berpisah, akan tidak, itu diserahkan pada pasangan masing-masing. Tapi peristiwa kekerasan di dalam rumah tangga itu adalah peristiwa pidana. Nah, kemudian kira-kira apa sih motivasinya kok ngajukan? Nah, justru saya tuh mau nanya sama Pak Susno gitu. Kok bisa saya korban KDRT yang seperti saya bilang tadi, saya korban, kok bisa masih dibalik di playing victim sedemikian rupa dalam satu institusi hukum yang berbeda, yaitu pengadilan agama. Pengadilan agama. Saya juga nggak ngerti maksudnya apa gitu. Jadi saya yakin ya di pengadilan agama pun ya mereka akan mendengar keterangan dari statusnya dibuat tergugat kan, yang menggugat dia. Nanti ya dijelaskan saja bahwa dalil yang diajukan itu ya tidak benar, mengada-ada gitu kan, bahwa dialah sebagai victim atau dia sebagai korban, justru yang melaporkan sini. Itu insya Allah saya percaya bahwa pengadilan agama tidak gegabah seperti itu, tapi dia akan meminta keterangan dari tergugat. Dalam hal ini Mbak Vina. Nah, tolong nanti pada sampai di pengadilan agama jelaskan peristiwa yang sebenarnya dengan bukti-bukti yang ada. Nah, bukti pidana ini ya, bukti KDRT bisa juga dibawa ke pengadilan agama.
Kalau dia mengatakan bahwa dia yang melakukan begini-begini diri sendiri, ya bisa dibawa ini. Jadi Iya. bukti-bukti autentik terkait dengan peristiwa pidana, yaitu KDRT, bisa juga diajukan untuk membantah dalil yang diajukan Iya. oleh si penggugat. Jadi Iya. tidak usah khawatir. Insya Allah, mudah-mudahan mereka berpikiran demikian gitu ya, Iya. sehingga jangan sampai korban justru dibalik menjadi pelaku. Itu sebetulnya saya juga di sini Pak Susno berterima kasih banget. Pak Susno memberikan saya pencerahan. Karena di sini sebagai korban KDRT saya tidak mau memaknai musibah yang saya alami ini sebagai satu hal yang tidak bermakna bagi perempuan lain, Pak. Iya. Makanya saya tetap di sini, saya akan terus berjuang untuk keadilan saya karena saya punya hak hukum ya Pak sebagai Iya. warga negara Indonesia. Meski saya perempuan, saya yakin peristiwa yang terjadi sama saya ini pasti sudah qadarullah dari Allah kan Pak. Ya, Kalau saya nggak berani speak up, terus harus berani. Semoga peristiwa yang menimpa 1, 2, atau 10, 100 orang Indonesia ini menjadi pelajaran yang terbaik bagi jutaan kaum wanita di Indonesia. Karena ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi kepada siapa. Nah, supaya yang lain memetik pelajaran dari ini, dari peristiwa yang dialami oleh Mbak Vina, ini harus diketahui oleh yang lain bahwa dampaknya tidak boleh suami berbuat sewenang-wenang kepada istri. Tidak boleh melakukan, karena istri itu bukanlah orang yang harus kita cederai, harusnya kita sakiti, baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Istri kok orang pilihan kok. Jadi ini pelajaran yang paling baik. Kemudian ada yang sesuatu yang dikhawatirkan nanti apabila jalannya persidangan? Iya, saya ingin tanya Pak, kan selama ini dari pihak mereka selalu menyatakan dari pihak lawyer ya. Sebenarnya saya sedih sekali mendengar ini. Bahwa dibilang mereka mengarahkan ke ayat 4. Karena saya masih Ayat 4 daripada Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga? Iya, Ya. Undang-Undang KDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun Ya. 2004, pasal 44, dia mengarahkan ke ayat 4. Pertama, kalau lawyernya mengarahkan ke ayat 4, berarti kan sebenarnya secara nggak langsung dia mengakui ya dari KDRT itu ya. Itu satu poin, benar nggak Pak? Iya. Kedua, terus dia bilang bahwa saya masih bisa jalan di hari itu, bahwa itu cocoknya ayat 4. Nah, apakah satu indikasi atau indikator bahwa kalau seseorang KDRT yang masih bisa menyelamatkan diri bahwa dia pantasnya mendapatkan ayat 4 itu agak jujur Pak, di dalam akal pikiran saya semacam ada satu yang berkecambuk tentang itu gitu. Karena kan kita kan bisa aja Pak, kalau Allah menyelamatkan kayak saya, udah berdarah-darah Pak, saya tidak pingsan. Kalau saya pingsan, mungkin saya benar-benar kali bisa apa yang terjadi, siapa yang mengungkap, siapa yang bisa membela diri saya. Tapi kan Allah kan punya cara menyelamatkan umatnya. Nah ini gimana korelasi tentang kita korban KDRT masih bisa menyelamatkan diri, apakah pantasnya di ayat itu gitu Pak? Oke. Untuk penentuan pasal di dalam KDRT itu sangat besar sekali peran daripada penyidik. Iya. Tentunya penyidik untuk menentukan kena pasal berapa, ayat berapa. Nah, ayat-ayat ini adalah disesuaikan dengan berat ringannya peristiwa itu. Iya. Berat ringan peristiwa KDRT itu tergantung dari akibat yang akan atau yang telah ditimbulkan oleh peristiwa itu. Misalnya, apakah harus luka berdarah-darah dengan pisau? Iya. Itu bisa menjadi kena pasal dan ayat yang paling berat ancaman hukumannya? Oh, belum tentu. Bisa saja tanpa alat pisau, Iya. tanpa alat benda tajam, tanpa alat senjata api, tapi cukup dengan tangan. Dibekap gini, 5 menit atau 10 menit ya mati orang. Iya. Ya kalau nampaknya kan ringan. Iya. Nah, dan nggak berdarah dia ya. nggak berdarah. Artinya dampak daripada perbuatan itu bisa menimbulkan kematian. Nah, orang dicubit begini, bisa saya teriak-teriak sampai nangis gitu kan. Tapi setelah dicubit kan tidak mati saya. Iya. Apalagi dicubit dengan kuku yang panjang. Ya. Artinya polisi, hakim, jaksa itu yang dia lihat adalah apa sih dampak dari peristiwa itu?
atau apa dampak yang akan terjadi manakala peristiwa itu terjadi. Misalnya ditekan apa namanya tulang Dipiting, rusuk ini, dibiting dipiting. sedemikian rupa, kan nggak ada bekas apa-apa. Iya. Nggak ada Paling biru bekasnya juga. biru atau mungkin juga nggak ada. Iya, Tapi ini bisa mengakibatkan patahnya rusuk, iya. Retak ya. retak, bisa cacat seumur hidup gitu kan. Atau ditekan di jantung sini, bisa jebol di sini. Jadi tak perlu apa-apa, tapi yang paling menentukan adalah penyidik. Nah, penyidik dalam menghantarkan masakannya, hidangannya berupa berkas kepada jaksa, tentunya penyidik tidak sembarang ngarang gitu Iya. kan. Dia berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP. Bagaimana saksi, saksi korban gitu ya. Saksi yang paling utama itu korban. Iya. Setelah itu saksi yang mengetahui. Setelah itu berdasarkan visum, keterangan ahli. Nah, oh pengacaranya ini pelajaran untuk yang lain. Iya. Pengacaranya mengatakan demikian, itu sudah biasa. Di dalam dunia perhukuman, peradilan, persidangan, yang namanya pengacara selalu berupaya membuat yang seringan mungkin. Nah, tadi dikatakan bahwa dia minta KDRT-nya ayat sekian, tapi di suatu sisi pengacaranya mengatakan tidak terjadi KDRT. Iya. Nah, ini terjadi, artinya dia sembunyi di sini mengatakan tidak KDRT, orang ini luka atau berdarah karena mimisan, Iya. berdarah karena mengantukkan diri ke tembok, Iya. tapi dia mengakui jangan dikenakan pasal situ. Nah, itu Kenain KDRT pasal sekian. Ya pasal berapapun yang dia minta ya KDRT juga. iya, itu yang saya bingung, Pak. Jadi artinya ya itu Allah itu turun tangan ya. Tidak ngakui di sini tapi di sini diakui. Iya. Nah, tinggal nanti bagaimana di sidang. Saya yakin dalam peristiwa ini jaksa, penyidik, kemudian hakim sebagai orang yang berumah tangga, punya anak perempuan, punya istri, punya saudara perempuan, nuraninya akan lebih banyak bicara. Bahwa kaum wanita itu kaum yang lemah, yang harus dilindungi, tidak boleh diperlakukan dengan kekerasan dan lain-lain. Mudah-mudahan dalam peristiwa ini semua akan berbicara dengan nuraninya, bukan berbicara dengan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Ingat loh, dosa loh. Ada lagi yang perlu disampaikan? Iya, saya terima kasih banget sama Pak Susno karena lewat perbincangan kita saya rasa saya akan makin yakin ya Pak ya, bahwa apa yang saya lakukan itu adalah hak hukum saya dan saya tidak bisa mundur ke belakang karena waktu itu saya tidak punya pilihan lain kecuali saya harus, karena KDRT itu sekali lagi bukan aib, itu yang mungkin harus digarisbawahi karena saya juga bukan nggak ada resiko Pak. Saya menerima hujatan juga meskipun persentasenya kecil sekali, banyak juga yang mendukung saya, tapi pembelajaran masalah hukum ini luar biasa Pak. Artinya kita nggak boleh stuck karena hanya cywar di media, kemudian kita jadi nyungsep padahal kita korban KDRT. Jadi di sini saya benar-benar Pak, pencerahan kali ini membuat saya makin confidence lagi karena korban KDRT itu saya melewati pertama masa survivor Pak. 2 hari pertama saya survivor. Saya hanya pingin ini menjadi jelas gitu status hukumnya. Karena waktu itu kan saya bikin BAP sendiri kan Pak. Akhirnya dia memang jadi tersangka. Kemudian dia ditahan. Kemudian saya masa shock Pak. Habis shock saya masanya adalah menyalahkan diri sendiri. Dan sekarang tuh saya masanya ingin kembali lagi confident memperjuangkan ini Pak. Nah dengan adanya tadi Bapak bilang bahwa ternyata tidak serumit itu kita membuktikan KDRT. Karena pertama saksinya adalah kita sendiri korban Pak. Dan alat buktinya sudah cukup. Tidak harus ada 2 atau 3 orang. Dan alhamdulillah saya ada 9 orang saksi. Udah lebih berarti dari saya cukup. Bismillahirrohmanirrohim ya Pak. Saya bisa terus maju dalam kasus KDRT ini tanpa harus ketakutan bahwa kan ada orang bilang banyak kasus Pak KDRT. Istrinya tidak bekerja, suaminya yang ber-KDRT, akhirnya dibalik Pak. Dia dituntut balik. Jadi itulah. Nah itu bagaimana tuh Pak? Pelajaran untuk kita semua, artinya KDRT harus kita cegah, harus kita berantas, minimal kita kurangi. Bagaimana caranya? Harus ada keberanian seperti ini melaporkan. Dengan mungkin resiko yang dihadapi.
Ya risiko itu jelas ada. Apapun yang kita lakukan pasti ada risikonya, tapi kita pertimbangkan mana yang terbaik. Ya. Jangan lagi ada korban-korban KDRT di negeri kita ini. Ya. Nah, kemudian jangan juga ada orang yang mengangkat masalah KDRT kemudian dicibir, ya. Iya. Dicibir, Dianggap aib keluarga kok dianggap satu dibongkar. aib keluarga, atau juga ada yang mencibir, wah itu pencitraan, Ya. mungkin karena ingin nyalek dan sebagainya. Saya kira tidak, ya. Terlalu mahal Ya. harganya mau mencitrakan diri dengan KDRT. Nah, itu nyawa dia yang dipertaruhkan. Masih banyak cara yang bisa ditempuh. Apalagi kalau figur yang memang sudah terkenal. Dan tidak usah takut Mbak Vina dengan pasal yang dituduhkan, ya. Apakah nanti hakim akan menjatuhkan lebih ringan sesuai tuntutan atau dibawa atau Nah, itu bebas? Pak. Iya itu Pak. Itu hak mutlak dari hakim, tapi hakim tentunya dalam menjatuhkan hukuman dengan dia berdasarkan alat bukti yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan. Nah, kebohongan-kebohongan Iya. daripada terdakwa itu bisa memperberat Iya. hukuman yang dijatuhkan. Karena pertama kali Pak, ini mungkin saya lupa tadi menyampaikan. Waktu dia ditahan di Kapolresta Kota Kediri, Ya. seharian dari tanggal 8 Januari sampai 9 Januari, dia tuh buat video banyak sekali kepada saya. Yang sekarang mungkin beredar, saya juga nggak tahu siapa yang menyebarkan. Logikanya, kalau dia merasa dia korban dari saya mau nyalek dan lain sebagainya, ngapain dia minta-minta maaf sampai sujud-sujud? Itu satu Pak. Kedua, setelah dia jadi tersangka, dia ganti lagi BAP-nya. Karena pada saat itu Pak, kan dia 2 kali pengen ketemu saya. Pertama di Kapolresta Kediri, dia sujud kepada saya, minta maaf saya nggak berkata-kata. Yang kedua, waktu di Polda tanggal 9 Januari, saya difasilitasi oleh Kanit Bapak Suwancono, karena Ferry mau ketemu. Saya bilang, kalau mau ketemu mau apa nih? Minta maafnya atas dasar apa? Karena kan nggak jelas minta maafnya. Akhirnya ketemu Pak di ruang Kanit, ada 10 orang, ada polisi, ada anak saya, Atala. Saya cuma bilang, kenapa nih mau ketemu? Dan dia sujud di saya. Itu banyak Pak saksinya. Saya nggak bisa videoin karena nggak boleh kan Pak. Videoin di Polda. Saya tanya, kenapa minta maaf? Terus dia bilang, saya nih orang kecil, saya orang miskin. Tolong maafin saya. Terus saya bilang, oke, saya boleh tanya nggak? Boleh nggak kamu ngaku? Pernah nggak kamu bekep saya? Sampai saya kesakitan tulang rusuk saya. Akui nggak? Dia bilang, saya akui. Saya bilang sama Pak Suwancono, dengar ya Pak, ngaku. Pertanyaan kedua, bener nggak kamu suka bekep saya? Sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus kayak begini-gini, baru kamu lepasin. Dia bilang, saya akui. Yang ketiga, kamu akui nggak tanggal 8 Januari kamu ini saya sampai saya ditekan, sampai saya berdarah? Pertama dia nggak mau ngaku Pak. Dia bilang, oke, kalau nggak mau ngaku kita nggak usah ngomong. Berani demi Allah? Akhirnya dia bilang, iya, mungkin saya lupa. Pak, dengar ya, 3 kali saya tanya dia ngaku semua. Langsunglah dibuat BAP Pak. Jadi BAP pertama itu sudah. pengakuan-pengakuan yang dia disampaikan, dan mungkin ada ketakutan dari Mbak Vina, dan juga itu mungkin upaya daripada terdakwa Ferry untuk supaya dia dapat keringanan, ya biasa itu. Dan upaya mungkin dia supaya tidak tahan, ya. Ditahan atau tidak, polisi itu bukan berdasarkan pesanan dari si pelapor, bukan. Ya. Tetapi berdasarkan bukti-bukti yang dia dapat di dalam berita acara dan proses penyidikan. Tanpa diminta oleh pelapor, tanpa diminta oleh tersangka, manakala dalam perkembangan pemeriksaan 1 kali 24 jam tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik wajib mengeluarkan dia. Nah, sekarang sudah berjalan berapa hari ya? Hampir sebulan Hampir ditahan. sebulan. Nah, sudah berjalan hampir sebulan, polisi tidak bebaskan, berarti cukup polisi yakin cukup bukti untuk mengajukan tersangka ini ke jaksa penuntut umum, dalam bahasa hariannya itu P21, berarti cukup bukti. Nah, jaksa pun nanti mungkin akan yakin untuk membawa berkas perkara dan dijadi terdakwa nantinya, ya, ke depan persidangan. Jadi bukan berdasarkan wah ini nanti saya maafkan, wah ini saya ini kan, bukan, tapi berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi percayalah, mudah-mudahan proses hukum di Indonesia
semakin lama semakin bagus, Amin. dan kesadaran hukum dari masyarakat Indonesia manakala ditimpa suatu peristiwa dan dia jadi korban ataupun dia mengetahui peristiwa itu, maka masyarakat Indonesia berani untuk lapor. Dan mudah-mudahan tidak lagi istilah lapor kehilangan ayam, nanti kerbau yang hilang. Mudah-mudahan Amin. Republik ini semakin Amin. lama semakin baik. Itu Amin. harapan kita, tetapi kuncinya ada di kita. Kita semuanya harus berani dan sadar hukum. Ya. Terima kasih para pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk memeriksa apa yang tertera di pojok bawah, subscribe dan like, dan sebarkan ke yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pina, Waalaikumsalam. matur nuwun, terima kasih. Matur suwun, Pak. Mudah-mudahan deg-degannya cepat habis.